Masih ada yang banyak yang masuk. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan penjelasan tentang visual design fundamental ya, yang masuk dalam mata kuliah kita DEV ya, desain dasar ekspresi visual ya, dasar ekspresi visual. Nah, untuk beberapa series tentang abstraksi telah kita lalui ya, dimulai dari abstraksi, simplifikasi, repetisi, line and shape, ataupun yang kombinasi dengan apa kemarin itu letter form ya, sudah kita bahas. Nah, hari ini adalah bagaimana membuat beberapa hal itu, membuat beberapa metode itu menjadi satu logo. Ingat, logonya ini yang abstraksi ya, bukan yang logo biasa, tapi yang abstraksi, yang sudah melalui tahapan yang telah kita pelajari kemarin. Jadi dikonversi dulu menjadi hitam putih, kemudian di crop bagian pentingnya dan seterusnya. Nah, bagaimana menggunakan abstraksi ini untuk membuat satu logo ya? Kita akan diskusi itu. Jadi di project yang kedua ini nanti mungkin kalian akan mengerjakan secara kelompok saja. Jadi kemarin sudah individu ya. Mungkin yang ini nanti kelompok dan presentasi. Di project kedua ini kita akan mengajarkan kalian, akan memberikan kalian bagaimana mengekspor beberapa cara untuk menggunakan segala sesuatu itu agar bisa dipelajari ya di project-project sebelumnya untuk mengatasi masalah komunikasi visual. Ya, jadi di project ini kita akan menggunakan abstraksi untuk membangun satu simbol visual untuk satu bisnis ya. Sebenarnya tidak hanya satu bisnis sih, buat charity atau buat apa misalkan ya, satu komunitas begitu dan sebagainya, kita kan butuh simbol ya. Atau yang sering kita kenal visual simbol itu dengan bernama logo gitu ya. Logo perusahaan, logo kampus, atau logo satu kegiatan dan sebagainya ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah memberikan kalian bagaimana kita memulai ya, membuat satu abstraksi. Nah, di project ini kita akan memilih beberapa bagian itu untuk menggunakannya menjadi satu logo ya. Jadi dengan objek yang telah kita pilih sebelumnya, kita akan pertama harus Anda lakukan simplifikasi metode simplifikasi ya, sebelum melakukan repetisi, sebelum melakukan line and shape dan sebagainya ya. Nah, kalau Anda lihat di bawah itu adalah contoh objek apa itu ya? Tang ya. Tang. Ya, jadi itu adalah objek tang. Yang sebelah kiri itu apa itu? Yang paling kiri, yang sebelah sini. Metodenya pakai metode apa itu? Simplifikasi ya. Jadi di situ terlihat pucuk tangnya. Kemudian dia di crop bagian penting dari tang. Ya, giginya itu ya. Jadi itu dilakukan dengan cara simplifikasi, mengeliminasi beberapa informasi visual dan fokus terhadap satu bagian yang menjadi ciri khas atau ciri dari satu objek itu. Ya. Kemudian dilakukan pengembangan menjadi repetisi yang sebelah kanannya, nomor 2 dari kiri. Ya, nomor 2 dari kiri itu adalah metode abstraksi repetisi ya, dari simplifikasi kemudian dari repeat menjadi beberapa bagian, 3 di situ ya. Ingat bahwa dalam metode kemarin repetisi tidak boleh banyak-banyak. Kalau terlalu banyak nanti kacau juga gitu ya. Yang kedua adalah kalau bisa memang antara yang tunggal dengan yang repetisi itu berbeda makna gitu ya. Ada pelebaran makna di situ. Jadi tidak hanya berupa kumpulan dari beberapa objek yang simplified itu, tapi ketika dikumpulkan itu menjadi punya makna sendiri gitu ya, extended meaning. Misalkan kemarin kayak apa yang dikumpulkan itu ya, daun misalkan ya, atau gambar orang menjadi beberapa sehingga menjadi bentuk otak yang berarti adalah kumpulan komunitas yang punya kekuatan pikiran sendiri, atau mungkin apa kemarin dan sebagainya, banyak hal ya. Begitu juga kalau tang di repeat sebanyak 3 kali itu apa maknanya mungkin ya. Nah, itu yang harus ada extended meaning di situ.
Kemudian di extend lagi yang sebelah kanannya, yang ini adalah apa ini? Line and shape ya. Ciri khas line and shape apa? Ciri khas line and shape itu adalah pertama adalah membuka keran, membuka apa? Jedah ya antara yang positif dengan negatif. Sehingga objeknya itu implied, tersirat ya. Makanya memang komunikasinya agak lama, tapi memang intisari dari line and shape ya di permainan implied-nya itu ya. Jadi kemudian yang beberapa bagian dijadikan shape, namun beberapa bagian juga dijadikan line yang beriringan, sehingga yang sebelah kanan nomor 2 dari kanan itu terlihat tang yang sudah dimodifikasi ya, dikonversi dari yang simplifikasi menjadi line and shape. Dan yang terakhir adalah kombinasi ya, itu kombinasi antara tang dengan Q. Ki itu ya tangnya itu ya ki bagian ya. Jadi apa itu gagangnya itu ya, itu masuk pada ki gitu ya. Dan seterusnya. Jadi sudah kita diskusikan bersama kemarin, dan saya kira clear ya bagaimana mengembedkan satu letter form terhadap satu objek gitu ya. Tang dengan ki, kemarin apalagi jepitan dengan y dan sebagainya itu ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam membuat logo. Apakah kita cukup menggunakan simplifikasi, repetisi, line and shape, ataupun kombinasi, terserah. Ya, jadi kira-kira begitu di dalam membuat logo. Jadi fokusnya di sini dulu. Jadi pastikan logo yang kalian buat nanti adalah terfokus terhadap 4 abstraksi ini gitu ya. Bisa Anda pilih, bisa Anda kombinasi dan seterusnya. Pertama, untuk mendefinisikan masalah ya. Pertama adalah harus memilih ya. Memilih beberapa bagian yang ada di, misalkan di sini dicontohkan peralatan rumah ya, seperti apa, palu, kocokan apa itu, jajan itu ya, kemudian jangka atau terserah, atau Anda mau terserah masalahnya, misalkan Anda mau membuat satu logo perusahaan A, apa dia yang mau ya. Nah karena nanti kelompok mungkin Anda harus mengeksplor lagi nih ya, objek ini dieksplor lagi. Kira-kira apa yang cocok, kemudian di crop bagiannya, kemudian mau di extend apa, mau di repetisi, mau di line and shape, apa mau di kombinasi, sebagainya ya. Kemudian sekali lagi untuk bagi abstraksi ya, untuk abstraksi itu tidak boleh mengambil objek yang hanya dikenal karena tekstur atau warnanya. Misal contohnya apa? Ya pelangi ya, atau kalau benda di sekitar kita apa ya, benda yang dikenal dengan teksturnya, misalkan ya ubin ya, ubin kan banyak yang kita mengetahui perbedaannya berdasarkan tekstur. Nah itu nggak boleh ya. Jadi memang objek-objek yang orang kenal karena bentuknya, bukan karena teksturnya atau warnanya gitu ya. Jadi saya kira itu adalah hal dasar di dalam bagaimana mengkonversi dari objek menjadi abstraksi ya. Jadi jangan mengambil objek yang dikenal karena teksturnya ataupun warnanya, karena dua hal ini tidak boleh dalam satu abstraksi ya. Ini contoh ya yang barusan satu yang diambil itu apa namanya, tempat kocokan itu ya, kocokan apa biasanya kita bilangnya ya, di dapur itu ya, tempat kocok kue ya. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Ini anak-anak ada yang mau masuk tapi butuh konfirmasi dari bapaknya dulu. Oh gitu ya? Iya. Bentar. Ya soalnya tertutup ya. Iya Pak, baik Pak. Oke. Sudah? Masih lagi? Sebentar Pak. Silakan. Saya kelihatan ya? Full screen ya? Jalan ya? Full screen ya? Iya Pak, jelas kok Pak. Misalnya ada. Oke, saya lanjutkan. Ada lagi yang mau masuk? Sudah ya? Saya kembali ke yang full screen. Baik Pak. Oke, jadi pertama adalah itu ya, tadi jangan pilih objek berdasarkan yang dikenal orang berdasarkan teksturnya ataupun warnanya, karena itu sudah tidak bisa dikonversi menjadi simplifikasi gitu ya. Nah ini contoh dari objek tadi yang baru yang masuk mungkin ya, dari beberapa objek yang kita temukan, kemudian kita konversi menjadi beberapa abstraksi itu ya.
kira-kira ini model abstraksi apa ya, teman-teman yang lihat ya? Kebanyakan simplifikasi saja ya, simplifikasi. Mungkin ada di situ yang line and shape ya, kayak kocokan itu kan dibiarkan terbuka di situ ya. Jadi itu mungkin bisa kita kategorikan line and shape, ya, yang lainnya simplifikasi biasa. Ini contoh bagaimana mendefinisikan masalah dari yang objek biasa kemudian dikonversi menjadi satu abstraksi. Nah, di hal yang sama bahwa para siswa butuh untuk memulai menggeser dari yang desain yang formal terhadap desain yang bisa dikomunikasikan. Ingat itu ya. Jadi pada dasarnya itu bagaimana menggeser satu komunikasi yang biasa, jadi yang objek apa ya, objek realism menjadi objek yang mudah komunikasinya. Itu yang harus dilakukan pertama. Ya, jadi berpikir bagaimana satu objek itu bisa dikomunikasikan lebih cepat daripada yang asli gitu ya. Nah, di proyek sebelumnya di abstraksi itu kita sudah kita hanya telah berkonsentrasi terhadap pemahaman hubungan antara desain yang formal terhadap eksplorasi beberapa metode abstraksi kan ya. Nah, saat ini kalian para student ini butuh untuk merealisasikannya menjadi tujuan akhir dari satu desain itu ya, yang kita sebut dengan bagaimana kita memperbaiki komunikasi visual terhadap satu ide, rasa ataupun pikiran ya. Nah, kedua adalah kita kemudian lebih mengkerucut lagi kepada yang namanya logo ya. Logo itu sangat identik dengan simbol visual ya. Biasanya logo itu selalu mengilustrasikan ya hal di belakangnya gitu ya. Kayak pens misalkan ya. Apa yang Anda ketahui tentang logo pens misalkan? Apa ya? Logo apa itu? Logo teratai ya, bunga teratai ya. Iya, apa Pak. representasi apa yang dimau sama pens? Kenapa dia menggunakan logo teratai? Kenapa ITS menggunakan logo gerigi misalkan ya? Pasti itu ada simbol yang sangat lekat dengan identitas satu organisasi itu. Gitu ya. Teratai dianggap sebagai logo apa? Simbol ini ya? Apa sih? Pencerahan ya atau apa ya? Kata saya kurang tahu ya. Kalau gerigi jelas kan ya? Gerigi itu adalah simbol dari teknik engineering ya, yang yang muncul di revolusi industri 1 dan 2 mungkin ya. Jadi yang engineering yang sangat lekat, meskipun hari ini engineering tidak melulu ke hardware, ke gerigi itu ya. Bahkan sekarang malah lebih banyak ke software ya. Nah, tapi orang masih mengenal bahwa yang engineering itu lebih lekat terhadap mesin ya, sesuatu yang mesin ataupun sipil ya kalau orang dulu. Makanya ITS dulu dibangun dengan logo gerigi itu. Begitupun mungkin pens mungkin yang dulu juga sama ya, logo dulu dengan ITS, tapi sekarang yang baru dia lebih luas ya, lebih luas maknanya, lebih terhadap slogannya sekarang pens itu ya, the bridge to the future ya, atau mungkin juga slogan satunya itu saya lupa ya. Jadi untuk pengembangan inovasi ke depan ya. Jadi tidak hanya beberapa teknologi lama, tapi juga untuk mengakomodir beberapa teknologi yang akan datang ya. Jadi itu, jadi logo itu harus identik dengan satu visi satu organisasi itu, dan logo itu harus mudah dikenali secara cepat, nggak boleh lama ya, dan diingat terhadap oleh audiensnya itu gitu ya. Pemilihan objek sangat penting dan butuh objek yang sangat familiar, cukup familiar terhadap orang-orang itu ya. Misalnya kemarin saya contohkan Toyota gitu ya, atau apa ya, logo-logo yang sangat familiar ya. Jadi sekali lagi bahwa logo itu harus utuh ya gitu ya, harus menyeluruh unified itu maksudnya adalah makna di dalamnya, kemudian representasi apa maksud dari logo itu harus terangkum dalam satu simbol itu gitu ya. Kalian mau membuat logo pens, yang segala sesuatu yang menjadi ciri khas pens itu harus bisa divisualisasikan terhadap satu logo gitu ya.
Ya mungkin ada beberapa yang nggak mungkin Pak. Ya berarti bagian pentingnya saja apa, visinya dan sebagainya itu ya. Itu yang paling penting. Pertama, jadi ingat ya, jadi itu bagaimana mengkonversi dari hanya desain biasa menjadi komunikasi. Pertama, Anda harus paham dulu bahwa bagaimana mengkonversi dari yang objek biasa menjadi objek yang cepat komunikasinya. Salah satunya dengan abstraksi itu, gitu ya. Yang kedua adalah kita harus paham apa yang mau dibawa dari satu logo, gitu ya. Jadi Anda harus mendefinisikan seluruhnya terhadap satu logo itu, gitu ya. Yang dimaksud di sini begitu. Itu yang dua bagian itu yang harus Anda pegang dulu sebelum membuat satu logo. Ya. Nah, ini contohnya ya. Ada dua logo di situ, misalkan Anda disuruh membuat satu logo apa? Perusahaan ballpoint misalkan ya, apa itu ya? Pensil mekanik gitu ya. Jadi yang sebelah kiri mungkin apa itu ya? Repetisi. Dan yang sebelah kanan adalah line and shape ya. Nah, dalam logo sebenarnya boleh saja line and shape sama repetisi ya. Tapi kalau hanya sesimpel makna yang cukup simpel Anda tunjukkan, sebaiknya jangan menggunakan line and shape. Karena line and shape itu komunikasinya implied ya. Kita memandang satu satu pensil mekanik itu secara implied, tidak utuh ya, karena dia terbuka ya. Nah, yang paling bagus adalah yang sebelah kiri yang menggunakan repetisi gitu ya, repetisi. Ya. Tapi dua-duanya katanya adalah model yang sukses. Tapi yang sebelah kiri itu adalah lebih gampang dikenali karena dia ada beberapa bagian dari pensil di atasnya, kemudian ada satu yang divariasi ya, tidak banyak ya, jadi ujungnya. Nah, itu contoh ya, contoh sekilas saja bagaimana komunikasi itu bisa ditangkap dengan cepat, situ ya. Nah, kalau pakai sebelah kanan itu hanya contoh juga. Sebenarnya kalau saya sudah langsung menangkap bahwa itu pensil ya, tapi untuk objek lain belum tentu ya. Ketika kita menggunakan line and shape, ya mungkin di situ volumenya masuk ya, orang membaca volumenya masuk dan sebagainya. Tapi dalam hal kecepatan komunikasi, line and shape memang agak lama karena dia implied shape ya, karena memang anunya implied. Ya, perbedaannya dengan beberapa abstraksi. Di dalam membuat logo itu diperbolehkan mengextend. Ya, contoh yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu ya, bagian paling kiri. Ini saya mau mengambil simbol dari apa itu, mixer ya, mixer buat kue itu loh ya. Kemudian saya tetap memfokuskan ke sana, kemudian pakai ketentuan menggunakan abstraksi 4x4 itu ya. Nah, ketika kita menggunakan 4x4 semacam itu, ya bukan kecepatan komunikasi, bisa jadi ini adalah bisa salah komunikasi kita ya. Ini tidak lagi dianggap sebagai kocokan, tapi apa Anda lihatnya ini? Kayak obeng ya, ujung obeng jangan-jangan ya. Nah, oleh karena itu butuh di-extend ya. Butuh di-extend menjadi 1:1,5 semacam ini. Boleh horizontal ataupun vertikal ya. Jadi boleh semacam ini atau sampai 2:1, ininya 1 ininya 2, atau yang horizontal juga begitu. Untuk apa? Agar bisa dikenali objeknya itu, boleh gitu ya di dalam satu membuat logo ini. Jadi memang awalnya disarankan logo itu karena yang kebanyakan ya logo itu square ya, 4x4 semacam ini, sehingga bisa dipasang hampir semua, misalkan ada masukkan profil picture dan sebagainya, itu diminta yang square ya. Tapi untuk beberapa logo yang tidak mungkin mengcrop bagian pentingnya dalam square, boleh di extend 1,5 sampai 1:2 semacam ini ya. Sehingga di dalam logo ini dan ini kita bisa mengenal benar bahwa ini adalah kocokan, bukan tangkainya obeng ya. Jadi begitu. Jadi komunikasi ini bisa mungkin bisa lebih baik dengan mengextend itu, modifikasi itu, dengan modifikasi mengextend layarnya itu ya. Jadi begitu. Ini contoh juga yang kedua gitu ya. Contoh apa ini? Spray ya. Spray
semprotan ya. Di gambar itu spraynya apa namanya lebih yang sebelah kiri ya, itu lebih dekat terhadap frame-nya gitu ya. Sehingga mungkin kita juga bisa melihat airnya itu, tapi tidak cukup membuat komunikasi yang cepat. Bisa jadi itu jangan-jangan kalau Anda taruh di frame kotak itu frame-nya yang sobek atau apa ya. Jadi komunikasi semacam ini dianggap lamban gitu ya. Sehingga dalam hal ini kita dibutuhkan untuk mengextend menjadi 1:1,5 ya. 4 kali 6 itu ya. 1:1,5 ya, benar ya. 1:1,5 sehingga menjadi yang sebelah kanan. Nah, semacam ini akan mempercepat komunikasi visual ini gitu ya. Sehingga ini lebih terlihat, airnya akan lebih cepat kita kenal bahwa oh ini air gitu ya. Berbeda dengan ini. Ini bisa jadi nanti apa lipatan dan sebagainya. Ini juga mungkin ketika berpikir, oh ya ini air gitu ya. Tapi dalam hal ini, kajian ini bahwa hal semacam ini harusnya di-extend dulu. Karena ini adalah bagian penting dari semprotan itu gitu ya. Makanya dia di-extend sampai separuh semacam ini. Ini area semacam ini akan menjadikan komunikasi akan lebih baik katanya ya. Dalam satu studi di situ ya. Jadi di bab 7 itu yang kemarin ya yang kemarin ya. Nah, letter form atau font ya itu definisikan sebagai bentuk yang objektif ya. Untuk memasukkan beberapa simbol terhadap typeface-nya itu ya. Jadi ingat bahwa satu logo itu kalau kita butuh menuliskan kepanjangan atau mungkin nama itu juga harus terpadu ya antara objek dengan fontnya. Jadi tidak boleh sesuatu yang kayak Wonderfully Web ini yang sesuatu yang lunak begitu ya, kemudian bawahnya itu kokoh, kekar atau mungkin juga meliuk ya, itu nggak boleh. Memang harusnya disesuaikan dengan kondisi objeknya. Yang sebelah kanan misalkan konstruksi, ya itu apa itu ya? Itu alat bor ya, bor penjepit. Itu memang fontnya harusnya yang konstruksi yang rektalinear ya, yang kokoh dan sebagainya itu ya, yang nggak ada serifnya dan seterusnya. Itu contoh yang dimaksud di sini ya. Jadi memilih logo memilih typeface atau font itu berdasarkan logonya, itu penting ya. Nah, ini contoh beberapa kesalahan memilih logo gitu ya. Di gambar 1 misalkan ya, itu sebenarnya apa maksudnya itu? Konstruksi ya, alat jepit itu loh, kalau Anda ke bengkel Meka itu ya. Nah, kalau Anda pilih yang pertama itu font apa itu ya, brown yang pertama yang ini ya, kalau nggak salah ini apa namanya fontnya ya, ada yang tahu nggak yang ini? Kayak Times New Roman dan sebagainya ya, hampir mirip lah, saya lupa ada ini ya. Itu ada serifnya, ada liuk-liuknya yang identik dengan sesuatu yang alamiah gitu ya. Ntar ada yang masuk lagi kelihatannya. Sebentar. Nah, itu ya, saya lanjutkan. Kemudian yang sebelah tengah itu juga tidak dianggap pas karena pertama ada serifnya ya, N-nya dan sebagainya ya, bahwa konstruksi itu identik dengan sesuatu font atau bentuk yang non serif ya, yang tidak ada tebal tipisnya, dia linear ininya, tebelnya ya, sehingga yang paling pas itu di bagian ketiga itu yang namanya geometric lap serif. Yang tadi ini ya Lucidia kaligrafi dan Ingrivis ya. Kalau Anda lihat di font-font itu ya, ini tidak cocok merepresentasikan sesuatu yang alat-alat konstruksi semacam ini gitu ya. Maka sebaiknya kalau hal-hal yang sifatnya revolusi mekanika yang terjadi pada revolusi 1 dan 2, mendingan Anda memakai font-font yang non serif ya. Ini sebenarnya juga serif ya, tapi tidak tebal tipis, kemudian tidak meliuk dan sebagainya, harus yang kokoh ya. Oke, terus kemudian yang kedua adalah bagaimana meletakkan posisinya.
posisi apa namanya tulisan itu ya, itu juga harus dipikirkan. Apakah di tengah, di samping, itu sesuai kondisinya ya. Kalau kita lihat logo ITS yang baru yang biru itu menggunakan model yang semacam ini, yang General Office Supply yang paling bawah kiri itu ya, dan seterusnya. Itu tergantung, memang tidak ada kondisi khusus di sini yang mengharuskan, tapi tergantung posisinya semacam apa. Kemudian berarti kalau ITS itu pakai apa namanya model apa ya, balance ya, balance yang apa, yang ini apa namanya, balance kan ada dua ya, yang apa bahasanya itu kemarin itu ya, yang seimbang, yang sama, yang apa bahasanya kemarin ya, iya yang seimbang artinya apa namanya kanan dan kiri sama persis. Yang kedua adalah apa, dia dominan ke kiri atau ke kanan gitu ya. Jadi ingat bahwa balance atau keseimbangan itu bisa yang dominan ke kiri, terbagi kanan kiri dengan sama rata, atau dia dominan ke kiri atau ke kanan yang rata. Cuman ada metodenya kemarin, kalau memang dominan ke kiri atau ke kanan, maka yang bagian yang apa namanya kecil sedikit itu objeknya, dia sebaiknya di extend ya, atau digeser titik tengahnya yang kemarin kita belajar gitu ya. Jadi semacam itu tergantung objek yang kita miliki ya. Nah ini ya, apa yang Anda bisa analisa dari logo ini yang saya barusan katakan ya. ITS sama PENS mungkin ya. ITS itu tulisannya ditaruh di sebelah kanannya, PENS itu di sebelah bawahnya ya. Itu semua fontnya itu membuat sendiri ya. Dia melihat dari objeknya itu, ITS dengan geriginya itu, kemudian lahir yang namanya fontnya ITS itu gitu ya, dengan apa lancipnya dan sebagainya sama. Begitu PENS, begitupun PENS ya. Jadi dia menggambarkan bunga teratai. Di situ juga di logonya juga membuat satu yang sangat lekat antara logo dengan apa tulisannya gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Posisinya ya bisa sebelah kanannya, bisa di bawahnya ya, tergantung apa. Kalau andaikan PENS ini ditaruh di sebelah kiri, maka nggak cocok ya. Kecuali mungkin kita taruh Politeknik Elektronika di Surabaya lengkap ya gitu ya, sehingga bisa pas posisinya. Jadi itu yang dimaksud tadi, penempatan itu tergantung objeknya seperti apa. Nah, cara mengkonsepnya ya. Jadi hampir sama dengan bab-bab sebelumnya, parameter-parameternya. Kamu bisa melakukan repetasi ya, atau mengulang ya proses konseptual itu sebelum kita melakukan project ya. Pertama adalah apa namanya konversi dulu dari objek yang misalkan ini jangka ya, objek yang foto, kemudian dikonvert, di tracing menjadi objek abstraksi, bisa beberapa macam lah ya. Anda bisa coba yang kayak macam ini dan sebagainya. Anda bisa bereksplorasi di situ dengan proporsi dan sebagainya. Baru setelah itu Anda lakukan gambar ya, frame pertama 4x4 sebagaimana biasanya, tapi coba juga yang 1:1,5, 4x6 gitu ya inch, atau yang 1:2, 4x8 ya, untuk membuat studi ya, untuk membuat studi. Jadi tahapannya persis sebagaimana kita melakukan studi pada abstraksi simplifikasi ya. Cuman di dalam font ini, di dalam logo ini, Anda coba juga beberapa frame, baik frame yang di extend 1:1,5 ataupun 1:2 gitu ya. Baru nanti Anda cocokkan ya objeknya itu, croppingnya terhadap frame-frame itu. Itu yang dimaksud di sini ya. Karena diperbolehkan dalam studi di logo ini untuk mengextend lebarnya, baik horizontal atau vertikal ya, sama ya. Oke. Jadi pertama simplifikasi ya. Ini kita sudah bahas saya kira, lakukan cropping bagian frame yang dalam square ya, yang menjadi ciri khas dari itu, kemudian pindah, kemudian rotasi dan sebagainya ya. Baru setelah itu dari itu baru di tracing ya, tracing paper. Kalau yang memakai kalkir kemarin ya, tapi Anda kan pakai apa namanya? Pakai AI atau software lainnya yang tinggal nge-crop aja ya. Dan seterusnya gitu ya. Kemudian Anda harus paling tidak 25 kali inisialnya itu ya, kemudian diambil
sama dengan sebagaimana Anda lakukan di simplifikasi. Setelah itu baru setelah simplifikasi Anda coba study tadi ya yang 25 ya dari logo itu. Misalkan dari logo jangka ini bagian pentingnya ada rotate. Anda coba yang seri square dulu beberapa bagian, kemudian juga coba yang 1:2 ataupun 1:1,5. Yang cocok yang bagian mana? Ini ya, studinya harus begini sekarang. Kemarin kan hanya 4x4 gitu ya, 1x1. Anda coba juga sekarang extend terhadap 1:2 ataupun 1:1,5, sehingga variasinya lebih besar. Ya, lakukan analisa sebanyak mungkin, sebaik mungkin, mana bagian yang kira-kira pas untuk mengilustrasikan satu objek itu. Baru setelah itu Anda boleh repetisi, boleh pakai line and shape dan sebagainya ya. Line and shape cuman tadi komunikasinya agak lama ya. Atau yang tadi yang paling berarti yang paling efektif adalah repetisi ataupun kombinasi gitu ya, yang memungkinkan untuk logo. Ya. Kemudian setelah itu ya ini ya, baru saya ceritakan tadi. Setelah abstraksi selesai, Anda boleh pakai repetisi, line and shape ataupun kombinasi dengan font itu, gitu ya. Kemudian setelah itu baru Anda buat outline-nya, gitu ya. Jadi gunakan inisial yang sama dalam satu drawing itu, gunakan template square. Setelah itu Anda boleh lakukan extend terhadap 1,5 ataupun 1:2. Anda lakukan sebanyak 25 kali. Udah ya, 25 kali baru Anda pilih yang terbaik, gitu ya. Ya, ini hanya beberapa highlight ya dari beberapa metode yang kita pelajari kemarin. Repetisi ya. Jadi kita bisa mengextend beberapa bagian, jangan banyak-banyak, maksimal 3 katanya ya di sini ya. Too much variety create visual chaos ya. Jadi terlalu banyak variasi, nanti terlalu banyak repetisi akan menjadi chaos, akan jadi hal yang nggak kebaca nanti ya. Dan juga dalam repetisi ingat, pay attention to the negative shape ya. Perhatikan terhadap bagian yang negatifnya. Apa jangan-jangan dari negatif itu bisa kita bentuk gitu ya, menjadi sesuatu yang juga membuat satu makna. Gitu ya. Dan end shape ya tadi jangan sampai ada bagian yang terkurung ya. Harus ada interchange antara positif dengan yang negatif, objek positif dan negatif ya. Ingat dua-duanya harus selalu bergandengan dan bisa membentuk implied shape ya ketika kita melihat secara keseluruhan. Ya, kemarin kita sudah harus ada unify di situ, ritme dan sebagainya harus kuat di situ, karena line and shape kalau nggak geser sedikit aja nggak bisa dibaca sebagai satu objek yang utuh gitu ya. Itu ada line and shape. Kemudian kombinasi, ingat kombinasi bahwa logo dan typeface-nya itu harus menyatu. Logo itu ya bagian dari objek itu ya bagiannya ada logonya gitu ya. Bagiannya ada letter form-nya gitu ya. Jadi tidak boleh orang membaca kedua buah pihak gitu ya. Logonya dibaca sendiri, fontnya dibaca sendiri, nggak boleh ya. Jadi kombinasi itu harus menyatu antara font dengan objek itu ya. Jadi semacam itu. Beda ya dengan yang tulisan kayak ITS tadi, Institut Teknologi, bukan itu yang dimaksud kombinasi ya logo ya huruf itu gitu ya, kayak logonya Hyundai, kemudian VW tadi yang kemarin yang Anda bilang itu ya, itu yang dimaksud type combinations. Ya, ketika studi itu setelah selesai ya dari 25 itu, coba Anda pilih 5 ya, yang menurut Anda memungkinkan studinya paling sukses ya, yang menginisialisasikan satu objek itu. Ya, bisa jadi Anda juga memvariasikan dari beberapa studi itu, ditambah ini dan sebagainya ya dari 25 itu. Ini misalkan ya dari desain tadi yang dicontohkan tadi, jangka itu ya. Ini apa ini? Ini bukan lagi simplifikasi biasa. Ini adalah line and shape ya. Dari jangka biasa tadi dibawa terhadap line and shape sehingga menjadi semacam itu. Ada kombinasi di situ. Ruang negatif dan ruang positif sudah menyatu, terintegrate ya, interchange. Ya, sehingga tapi kita tetap bisa membacanya bahwa itu adalah jangka ya, dengan model variasi yang telah dilakukan studi itu. Gitu ya. Itu final logonya semacam itu. Dari yang ini ya. Dari yang mana tadi? Nah, ini ya. Dari 25 yang dia bawa ini, dia mengambilnya satu bagian dengan mengextend 1x2 ya.
kemudian diambillah abstraksi line and shape untuk memperbagus satu logo itu, gitu ya. Jadi saya kira itu. Jadi membuat logonya adalah membuat logo abstraksi ya, bukan logo biasa. Jadi perhatikan objeknya, jangan sampai objek yang Anda pilih dikenal gara-gara teksturnya atau warnanya, karena itu sudah coret dari abstraksi ya. Abstraksi tidak memakai itu. Anda harus ambil inisialnya, lakukan studi di dalam logo. Boleh Anda mengextend dimensinya dari 1x1 menjadi 1x1,5 ataupun 1 menjadi 1x2 ya, iterasi dan sebagainya dengan 4 metode itu: simplifikasi, repetisi, line and shape, ataupun kombinasi, type combination, kombinasi objek dengan letter form ya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi dari yang objeknya yang paling atas ini ya, ada inisialnya, ada dapat inisial drawing, baru setelah dari inisial ini Anda lakukan ini ya, ada yang square, ada yang 2x3 dan sebagainya ya. Anda coba crop gitu ya, dipasang ya. Tadi kalau Anda pakai software kan nggak susah ya, dengan di rotate, dipasang terus sehingga menjadi berapa ini, 1 2 3 4 5 25 ya, 25 ini 7 kali 5 ya, atau berapa ini ya, sekitar itu ya, 25, sorry, itu ada tulisannya 25 tadi ya. Baru setelah itu Anda revisi menjadi 5 dan ambil 1 menjadi final logo. Jadi harusnya begitu ya, katanya di di bukunya Alan itu, bagaimana sebaiknya kita meng-create logo dari satu abstraksi ya. Itu adalah materi yang untuk hari ini ya. Nah, tugas kalian untuk minggu depan adalah presentasi ya, presentasi berkelompok saja, membuat logo abstraksi ya. Ada berapa mahasiswa ini ya di kelasnya, kelas ini? 25, Pak. 25. Oke, ya. 25 berarti 55 kebanyakan nggak ya? Nanti yang lainnya nggak ikut. Nggak apa-apa deh, 55 ya. Oh iya, Pak, baik. Ya, jadi kelompoknya langsung dari NRP 1 sampai NRP 5, kelompok 1 ya. NRP 6 sampai NRP berapa? 10, kelompok 2. Sesuai urutan ya, Pak? Ya, itu aja ya, biar cepat ya. Ya, Pak, baik. Jadi silakan koordinasi, membuat satu logo. Objeknya mau event, mau perusahaan dan sebagainya, terserah. Tapi harus memenuhi kaidah-kaidah tadi ya, abstraksi gitu ya. Jadi tidak boleh objek yang dikenal karena teksturnya atau warnanya, harus disimplifikasi dulu, dilakukan studi dulu dan seterusnya ya, dan di extend dan seterusnya sampai dia memenuhi kaidah logo. Baru Anda boleh mencantumkan tulisan yang sesuai dengan objek itu. Tadi itu harus Anda bahas juga ya. Jadi kenapa Anda memilih itu, kemudian desain apa yang Anda ambil, misalkan repetisi dan sebagainya. Apa yang Anda extend dari situ, terus negatifnya seperti apa, makna extendnya kalau Anda menggunakan repetisi seperti apa dan seterusnya. Anda harus diskusikan itu ya, sehingga Anda mendapat hasil yang sesuai dengan apa yang dianjurkan di dalam buku itu, step-stepnya ya. Kira-kira itu ya. Jadi minggu depan saya tunggu presentasinya per kelompok ya. 5 orang ya, satu kelompok. Kita pakai Google Meet aja ya, atau kalau Anda mau Zoom sebenarnya bisa. Kalau lebih enak Google Meet aja ya. Google Meet, gantian nanti kelompok berapa yang maju dulu. Ya kalau bisa siap semua ya. Kelompok berapapun yang maju dulu. Baru minggu depan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Halo? Untuk sementara belum, Pak. Belum, Pak. Bisa dipahami ya maksud saya tadi ya? Tentang materi logo ya? Iya, Pak. Jadi ini ada ultimate project aja. Jadi project akhir dari beberapa serangkaian yang kemarin Anda pelajari gitu ya. Ultimate-nya ya membuat logo ini. Membuat logo dengan satu abstraksi dan seterusnya gitu ya. Berarti nanti kita mulai dari nol lagi ya, Pak ya? Maksud untuk objeknya? Iya. Iya, karena Anda kan berkelompok ya. Berkelompok cari satu event ataupun perusahaan atau apalah ya.
yang Anda syukur-syukur kalau Anda misalkan saya ada PKM gitu ya tentang membuat apa wirausaha keripik misalkan atau apa ya yang objek. Nah, itu akan lebih enak gitu ya. Jadi begitu. Ya. Biar lebih tapi sebenarnya kalau Anda ada satu logo yang kemarin cocok dari antara 5 kelompok itu boleh saja ya. Tapi kalau Anda mau membuat satu yang inovatif ya, karena di situ kan boleh mengextend ya dari 1:1 menjadi 1:5 atau 1:1,5 ya, atau 1:2. Kalau yang kemarin kan hanya 4x4 ya. Anda boleh ambil di salah satu proyek misalkan dari salah satu anggota temanmu itu yang cocok untuk Anda ajukan sebagai logo ya. Baik, sudah? Ada lagi? Belum, Pak. Cukup? Cukup. Oke. Baik, Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk deadline-nya itu kapan? Maksudnya ya untuk deadline apa nih? Anda presentasinya minggu depan. Oh, presentasi, Pak ya. Presentasi. Jadi PPT ya, yang bukan laporan saya. Presentasi iya, PPT, silakan bukan sama hasil logonya gitu ya, presentasi. Iya, Pak. Presentasi hasil logo yang Anda buat sama tim dengan memenuhi kaidah yang tadi. Iya, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, cukup? Ada lagi yang masih ditanyakan? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, kalau begitu kita akhiri perkuliahan online pada siang hari ini. Terima kasih atas bergabungnya. Silakan bagi yang teman-teman yang tadi joinnya terlambat, nanti saya upload presentasi kuliah ini ya. Saya upload di YouTube ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.